Saya juga akan membacakan pantun untuk kita semua. Pergi ke Jawa membeli kue di, tidaklah lupa membawa keranjang. Kita simak materi dari narasumber yang kerap. Pergi ke Jawa membeli kue di, tidaklah lupa membawa keranjang. Kita lanjutkan acara ini dengan semangat dan penuh riang. Untuk Bapak Najarul Ilham, kami persilahkan waktu dan tempat, dan waktu yang tersedia Pak kira-kira lebih kurang 60 menit. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu moderator, Ibu Nenggolan ya. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya selamat siang dan salam sejahtera Bapak Ibu semua. Selamat siang. Masih semangat ya? Harus semangat. Kalau Ibu Nenggolan pakai pantun, saya pakai pantun juga boleh lah ya, sedikit-sedikit. Indonesia tanah pertiwi, beragam adat, beragam suku. Sebelum memulai pertemuan ini, saya aturkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, terima kasih. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Hingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, keistiqomahan untuk dapat melaksanakan segala rutinitas kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan ya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pantai Labu, dapat saya sebut ya, Bapak Salmon Tanhoran SBDMSI, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah baik dari Wakil Kurikulum, Kesiswaan dan Sarana Prasarana, dan Ibu Hatna, Hanahapna, Ibu Bapak Nenggolan dan Pak Salman, serta Bapak Ibu guru tenaga pendidik dan kependidikan yang hebat di SMA Negeri 1 Pantai Labu ya. Baik, tanpa memperpanjang kalam Bapak Ibu, kita saja untuk sesi berikutnya. Sebelumnya saya juga berterima kasih sekali kepada Bapak Kepala Sekolah dan SMA Negeri 1 Pantai Labu sudah diberikan kesempatan untuk berbagi Bapak Ibu ya. Mohon maaf saya bukan mengajari dan menggurui Bapak Ibu, kita di sini sharing, saya berbagi pengalaman apa yang pernah saya buat, dan yang paling penting sebenarnya bukan penyampaian materi saya, tapi bagaimana kita semua bisa mengaplikasikan apa yang sudah kita dapat. Jadi kalau kita hanya mempelajari, menerima materi, kita belajar dari Google itu banyak materi ya Bapak Ibu. Tinggal lagi bagaimana kita bisa mengaplikasikan, itu baru yang paten, yang hebat ya. Nah, kemudian kepada Ibu narasumber yang pertama, saya berterima kasih. Kenapa? Karena sudah diwakili, jadi saya nggak lagi ngomong. Materi yang akan saya sampaikan ini tidak jauh berbeda Bapak Ibu yang disampaikan oleh Ibu Maria Ulfat. Penguatan yang kita hasilkan. Jadi yang kita produk ya, ada produk, ada oleh-oleh yang kita sharingkan. Jadi kalau hanya teori Bapak Ibu, ya, jadi kalau sekedar teori kita sebenarnya semua sudah hebat, kita semua sudah sarjana Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu lagi, tinggal lagi bagaimana pengaplikasiannya. Bapak Ibu, sesuai dengan tema kita yang disediakan oleh SMA Negeri 1 Pantai Labu, meningkatkan kompetensi guru dalam membuat dan memanfaatkan media pembelajaran untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Bapak Ibu, sebelum saya melangkah lebih jauh, sebelumnya tadi saya sudah kirimkan materi ini ke Ibu Hana. Mungkin sambil melihat yang ada di slide, boleh pakai handphone juga boleh, karena ini materinya cukup padat, sebetulnya banyak, tapi mengingat waktu, minimal satu produk kita sudah bisa dapatkan hari ini ya. Adapun target daripada IHD hari ini, kalau kita dalam pembelajaran, tujuan pembelajaran kita lah ya, kalau kita di dalam kelas. Jadi yang pertama itu kita nanti mau membuat kuis cek form. Bapak Ibu pernah buat kuis berupa cek form? Sudah pernah? Belum ya? Kalau sudah pernah, alhamdulillah kita belajar lagi, sudah tahu, akan menjadi lebih tahu.
Kalau belum tahu, pastinya kita akan menjadi tahu ya. Kalau udah pernah nih boleh bantu saya untuk sharing juga. Kemudian yang kedua adalah membuat Google Sites setiap bidang studi masing-masing yang sudah dipaparkan oleh Ibu Maria tadi di awal secara teoretik. Tapi hari ini pada kesempatan ini saya mau kita semua punya produk masing-masing bidang studi, kita punya Google Sites yang kita ampu. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu mohon izin boleh dinyalakan laptopnya. Jadi nanti kita tinggal explore, kita langsung mempraktekkan supaya ada hasil yang kita dapatkan. Kemudian membuat materi ajar di Canva ini sepertinya tidak asing, semua Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan itu. Dan yang keempat adalah menyelesaikan minimal satu aksi nyata di PMM. Bapak Ibu sudah ada yang menyelesaikan belum? Sudah ada? Aksi nyatanya? Belum ya Bapak Ibu. Kalau saya masih sedikit, masih 4 sertifikat saya yang di PMM. Banyak itu ya Bu. Masih 4 dan itu pun memang kesibukan kita padat. Selain kita mengajar, kita juga sebagai bapak rumah tangga, ibu rumah tangga. Tapi kalau kita mau Bapak Ibu pasti kita bisa dapat menyelesaikannya. Coba Bapak Ibu diniatkan untuk menyelesaikan satu aksi nyata saja. Kenapa? Kalau sudah berhasil satu aksi nyata, sudah dapat sertifikat, pasti kita termotivasi, semangat. Nanti saya tunjukkan bagaimana bentuk sertifikatnya. Nanti saya akan tunjukkan. Nah, kemudian Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan materi, saya juga mau mengajak Bapak Ibu bahwa pada kesempatan kali ini marilah kita meluruskan niat kita terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Itu yang pertama. Kemudian mengikhlaskan diri ya. Nah, meluruskan niat dalam artian Bapak Ibu, kita pada saat ini sedang melakukan pengembangan diri ya. Sedang melakukan pelatihan IHT, dan itu bukan untuk siapa-siapa Bapak Ibu ya, untuk kita ya, bukan untuk, memang nanti ujungnya adalah untuk sekolah, untuk peserta didik, tapi yang pertama dan paling utama itu untuk kita, bukan untuk orang lain Bapak Ibu. Jadi cobalah ikhlaskan diri mengikuti segala kegiatan yang ada. Kalau kita ikhlas mengikuti, mudah-mudahan apa yang kita pelajari akan mudah kita serap, akan mudah kita dapatkan. Ini sebenarnya tidak lagi saya sampaikan, kita sebagai pendidik selalu mengajarkan hal yang demikian kepada peserta didik, tapi kita sebagai pendidik juga harus menanamkan itu. Jangan kita mengajarkan kepada anak-anak, tapi kita sebagai pendidik tidak seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah mengikhlaskan diri Bapak Ibu ya. Mari sama-sama kita mengikhlaskan diri, tulus dan ikhlas. Hari ini saya mau melakukan pengembangan diri, bukan karena paksaan, bukan karena keterpaksaan, bukan karena kepala sekolah, bukan karena ruhana, bukan karena siapa-siapa, tapi kita memang mau belajar. Jadi coba kita untuk mengikhlaskan diri. Nah, sebelum ke mari Bapak Ibu ya, dalam proses pengembangan diri kita ini sebenarnya sangat berterima kasih kepada sekolah sudah memfasilitasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini Bapak Ibu. Kenapa? Seyogianya seharusnya kita sebagai pendidik itu Bapak Ibu harus belajar secara mandiri sebenarnya. Harus secara mandiri. Ya. Jadi kalau sekolah memfasilitasi hal-hal yang demikian, ini sesuatu yang menguntungkan. Kita hanya tinggal duduk, menerima, melakukan dan mengaplikasikan. Ya. Kemudian terkait mengenai tema hari ini adalah ada dua poin penting yang saya tangkap. Saya menerima undangan dari Bapak Kepala Sekolah dari Bu Hana. Itu dua sasaran penting antara kompetensi guru dan kualitas pembelajaran. Bapak Ibu, kedua ini adalah sesuatu yang berkaitan, ya. Kenapa? Kita kaji persatu untuk meningkatkan kompetensi guru. Yang pertama Bapak Ibu itu adalah menjadi suatu keharusan bagi kita sebagai pendidik. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini seperti yang sudah saya sampaikan, ini untuk diri kita sendiri loh Bapak Ibu, bukan untuk orang lain. Kalau kita sudah mendapatkan apa yang kita harapkan dengan secara mantap sesuai keinginan kita, kita akan mudah untuk menularkan kepada peserta didik. Dan ini menjadi suatu keharusan, ya. Ini menjadi suatu keharusan bahwa apalagi di era sekarang Bapak Ibu ya,
kalau kita tidak melakukan pengembangan diri secara mandiri, kita jangan menunggu apa yang sudah diharuskan oleh sekolah ataupun satuan pendidikan. Kita harus secara mandiri Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita tidak demikian, kita tidak merubah mindset kita Bapak Ibu, kita akan terseleksi alam Bapak Ibu ya, mohon maaf. Jadi kalau sudah demikian ya, kita bersiap-siap dan kita harus sadari itu. Kenapa? Karena perkembangan terus berjalan, terus berkembang. Kalau kita tidak lakukan, maka akan rugi diri kita sendiri. Oke, next, selanjutnya Ibu. Nah, kemudian meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Ini juga bahwa Bapak Ibu sama pentingnya dalam untuk meningkatkan proses pembelajaran. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa di era 4.0 istilah kerennya ya, di era 4.0, era yang serba digital Bapak Ibu ya, bahkan nyata di lingkungan kita, di tempat kita bekerja, peserta didik itu Bapak Ibu jauh lebih kreatif kadang-kadang ya, jauh lebih kreatif, jauh lebih inovatif. Nah, siswa saja, peserta didik kita saja sudah kreatif dan inovatif. Bagaimana kita sebagai pendidik? Harus lebih tingkat, harus lebih tinggi dari peserta didik. Supaya apa? Supaya kita benar-benar bisa memberikan dan memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh murid sesuai dengan konsep kurikulum merdeka, yakni pembelajaran yang berpusat pada murid. Next. Nah, di sini ada diagram ya antara kompetensi guru dan kualitas pembelajaran. Seperti yang sudah saya katakan bahwa antara kompetensi guru dan kualitas pembelajaran ini adalah dua hal yang berkaitan, ya. Artinya apa, Bapak Ibu? Dengan memiliki kompetensi guru yang baik, secara otomatis pasti akan menghasilkan kualitas pembelajaran yang baik pula. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Ya, dengan kita memiliki kompetensi yang baik, maka secara otomatis akan menghasilkan kualitas pembelajaran. Nah, dengan apa kita bisa meningkatkan itu? Dengan media-media pembelajaran, ya. Dengan apa? Kemudian dengan apa lagi? Dengan melakukan pengembangan diri seperti yang sudah kita lakukan sekarang ini. Dan dengan melakukan pengembangan diri itu banyak cara yang bisa kita dapatkan dari berbagai platform pendidikan, dari berbagai pelatihan, dari berbagai webinar, dan itu harus kita lakukan ya. Oke, next. Nah, berakar dan bersumber dari tema tadilah, maka saya merumuskan suatu topik tentang mengintegrasikan fitur-fitur Google Workspace for Education atau akun pembelajaran pada pembelajaran dan penggunaan platform-platform merdeka ataupun platform-platform pendidikan. Ini menjadi topik yang harus kita bahas sesuai dengan daripada tujuan dari IHT atau target IHT kita tadi 4 poin. Ya, minimal kita 2 deh ya. Kalaupun enggak 4, ada 2 yang kita dapatkan. Selebihnya poin 3 dan 4 nanti kita bisa belajar mandiri. Oke Bapak Ibu ya. Masih semangat Bapak Ibu? Masih ya? Serius sekali mukanya, saya takut. Saya agak takut dirinya. Saya sebelum melaju ke selanjutnya, saya kasih sedikit refresh. Saya kasih ice breaking boleh ya Bapak Ibu? Boleh ya? Boleh ya. Kalau saya katakan kalau udah ada yang tahu ice breaking ini nggak apa-apa. Kalau yang udah tahu, anggap pura-pura tidak tahu saja ya. Kalau saya katakan pagi, boleh Bapak Ibu tepuk tangan sekali. Kalau saya katakan siang, Bapak Ibu boleh tepuk tangan 2 kali. Kalau saya katakan malam, Bapak Ibu boleh tepuk setengah. Kenapa setengah? Udah malam, orang pada berisik, orang udah pada tidur, nanti berisik ya, mengganggu tetangga. Oke ya? Bisa Bapak Ibu ya? Bisa. Ayo konsentrasi. Siang, pagi, siang, malam. Berarti sudah konsentrasi ya? Sudah konsentrasi. Sekali lagi, pagi, siang,
siang, pagi, malam. Masih ada Pak Eri, konsentrasi dia Pak Eri ya. Oke baik, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Baik, selanjutnya Bu. Next. Oke. Terkait mengenai materi yang mau saya sampaikan, saya mau tanya dulu Bapak Ibu, apakah sudah punya akun Belajar ID? Sudah. Next Bu. Saya yakin sudah lah, karena kalau sudah Bapak Ibu nggak bisa masuk ke sistem PKB, tidak bisa membuat rapor pendidikan, ya Bu ya. Kalau rapor pendidikan dari Belajar ID dan lain-lain. Nah, jika sudah, apakah sudah diaktifkan dan sering digunakan Bapak Ibu? Ayo, sudah sering digunakan atau belum? Belum ya? Ya, jadi kita punya rumah tidak dikunjungi, kosong rumahnya, ya kan? Kalau rumah tidak kita kunjungi berdebu, ya kan, kotor dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah punya, maunya dikunjungi, Bapak Ibu ya. Ada hantunya nanti. Jadi yang menggunakan bukan kita lagi, mubazir. Ya, jadi Bapak Ibu kalau sudah punya, dan saya yakin Bapak Ibu sudah semua sudah punya. Kalau sudah punya, ayo mari kita sering-sering mempergunakan. Sederhana kok Bapak Ibu. Ya. Sebetulnya saya tak sepakat kalau belum menggunakan. Sebenarnya Bapak Ibu sudah menggunakan, cuma sasarannya belum tahu ini maksudnya apa. Tapi nanti akan sadar sendiri ya. Oke, next Bu. Nah, kalaupun ada yang mempunya, Bapak Ibu itu kan ada materi. Nanti saya sudah buatkan tutorial. Nanti dari situ tinggal diklik saja, ya. Tinggal diklik saja. Coba tes diklik, bisa nggak? Yang wifi-nya mati. Ada yang berniat. Nah, sembari dibuka melalui tampilan, Bapak Ibu coba boleh klik. Bisa dibuka Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak usah keluar dari menu yang ada. Di tampilan slide saya aja sudah saya sematkan scrollingnya, itu hanya untuk mencontohkan bahwa nanti sasarannya tentang pengintegrasian seperti topik yang kita akan bahas pada hari ini. Nah, itu hanya berupa tutorial yang berguna jika Bapak Ibu rekan-rekan ada yang belum tahu caranya, boleh dilihat, ditonton channel YouTube saya, jangan lupa di subscribe ya. Oke, bisa Bu. Bisa ya Bu, bisa dibuka. Bisa. Nah, materinya udah dikirim sama Bu Hana kan? Udah. Bisa nggak? Link-link yang saya sematkan itu semua sudah bisa dibuka. Nanti juga saya akan coba tampilkan bagaimana membuat itu ya, membuat materi pelajaran yang sudah kita integrasikan dengan berbagai sumber. Oke, skip aja Bu untuk mempercepat. Intinya itu bisa digunakan. Oke, selanjutnya ke slide selanjutnya. Nah, ini. Nah, tentu Bapak Ibu tahu ya, ini adalah alat-alat atau fitur-fitur Google. Udah tahu ya, udah kenal pastinya ya. Hanya penguatan saja, itu ada Drive, Google Docs, Google Slides, Google Sheets, Google Meet, Google Form, dan lain-lain. Next saja biar cepat. Oke, terus. Saya tidak mengulas apa itu Google Drive, Google Slides, Google Form. Saya yakin kita semua sudah mengetahui akan hal itu, ya. Tinggal bagaimana nanti kita untuk yang berikutnya saja. Nah, kemudian
Bapak Ibu, di antara fitur-fitur Google ini sebenarnya banyak manfaatnya Bapak Ibu untuk proses pembelajaran, ya. Tapi kalau kita sendiri saja belum sudah ada tapi tidak mengunjungi, bagaimana kita bisa mengetahui kebermanfaatan fitur-fitur Google itu, ya. Nah, ini banyak sekali manfaatnya. Yang ingin saya tanyakan, Bapak Ibu yang sering digunakan di antara fitur-fitur Google ini apa, Bu? Bapak Ibu? Google Form, ya. Google Form sering digunakan, ditekankan untuk ujian, ya Bu Hana, ya. Nah, apakah itu karena disuruh atau karena pengetahuan, ya? Tapi sepertinya tidak. Mudah-mudahan kita sering menggunakan. Selain untuk asesmen atau ujian PTS, ujian semester, harusnya Bapak Ibu kita menggunakan itu di setiap asesmen pembelajaran kita, ya. Setiap pembelajaran kan kita sering memberikan kuis, ya, atau memberikan soal-soal terhadap materi, ketercapaian materi yang kita ajari pada pertemuan itu, begitu, ya. Nah, ini bisa kita terapkan. Nah, kalau dalam bentuk Google Form ini dia sederhana dan semua sudah bisa. Nah, bagaimana nanti untuk mengintegrasikannya ke dalam bentuk chat form? Pak Eri sudah pernah menggunakan, Pak? Sudah? Sudah pernah, ya? Ya, oke. Kalau sudah pernah, pura-pura nggak tahu, ya Pak, ya? Iya, lanjut. Nah, ini dia, ini chat form Bapak Ibu. Chat form itu apa? Lanjut, Bu. Yang pertama chat form. Jadi chat form ini Bapak Ibu adalah sebuah alat, ya. Sebuah alat yang dapat mengkonversikan sebuah form menjadi seperti aplikasi chatting. Dia ini terintegrasi dari Google Form, diintegrasikan ke dalam chat form, sehingga bentuknya itu, kalau menurut saya pribadi, itu menarik Bapak Ibu. Dia seperti chattingan. Jadi kita memberikan asesmen, memberikan penilaian-penilaian itu berupa chattingan. Dan saya rasa juga anak-anak pasti suka, karena anak-anak kita saat sekarang ini tidak terlepas dari yang namanya gadget, ya, teknologi. Bahkan penggunaan teknologi anak-anak kita lebih paham daripada kita, kan gitu, ya. Nah, jadi untuk hal ini mudah-mudahan menarik, membuat mereka tertarik. Yang tadinya nggak suka dengan pelajaran yang kita ampu jadi suka, kan gitu, ya. Yang tadinya tidak bersemangat untuk mengerjakan soal, mereka jadi bersemangat untuk mengerjakan itu dengan benar-benar mendengarkan pembahasan materi yang diajarkan oleh gurunya, gitu. Oke, bentuknya seperti apa? Bentuknya gini Bapak Ibu, ya. Di layar handphone kita masing-masing juga kelihatan. Jadi bentuknya seperti ini. Next saja Bapak Ibu. Nah, ini beberapa contoh. Saya mau sajikan dulu contoh chat form. Bapak Ibu boleh nggak klik yang pertama di materi yang sudah di-share sama Ibu Hana? Boleh nggak? Boleh. Coba silakan. Supaya maksudnya mendapatkan gambaran bagaimana bentuk chat form itu. Coba diklik. Boleh diklik juga. Bisa Bapak Ibu? Kalau bisa, coba dikerjakan. Coba sama-sama kita mengerjakan. Nah, jadi tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Dia bergerak-gerak sendiri, dia tanpa diapa-apai, dia bergerak sendiri. Udah? Jadi muncul di sini. Ini contoh ya Bapak Ibu. Coba-coba tes IQ. Nggak apa-apa, mulai aja, mulai. Nggak ada kaitannya dengan penilaian kinerja, ya. Untuk mengetes, ya, tulis nama Maria Ulfa misalnya, ya kan. Oke, selanjutnya bisa ya, Jiloli. Oke, bisa, Bu. Oke. Iya, tinggal diklik aja, Bu. Diisi aja. Nggak penting harus benar salah nggak apa-apa. Mana, Bu?
Bisa Bapak Ibu ya, itu bisa. Jadi nanti kurang lebih kita akan membuatkan asesmen seperti Cekkom ini yang akan kita sajikan kepada peserta didik. Bisa juga kita gunakan untuk ujian semester barangkali. Jadi ada perubahan dan pembaruan. Kalau biasanya selama ini kita menggunakan Google Form, kita bisa menggunakan Cekkom. Bagaimana caranya nanti saya coba demonstrasikan. Ada kaitannya dengan penilaian kinerja Bapak Ibu. Udah selesai? Ya, udah. Kalau udah selesai, udah. Begitu aja, itu reportnya langsung otomatis nanti kita lihat ke spreadsheet. Ya, sebenarnya nggak jauh beda dengan Google Form, hanya tampilannya saja. Ya, kalau menurut saya kan, menurut Bapak Ibu lah, kan nggak seperti biasanya kayak Google Form kan, ya kan jalan-jalan sendiri kan, saya rasa enak dilihat kan gitu ya, menarik. Tapi di hadapan peserta didik nggak gaptek kali gitu ya, nggak seperti biasanya. Oke, selanjutnya Bu, boleh next. Saya anggap semua kita sudah menyelesaikan. Oke, itu Bu ya. Nah ini atas Bu, atas. Nah ini beberapa contoh Cekkom yang sudah saya sematkan. Itu yang pertama tadi adalah sampel kegiatan kita hari ini yang sudah saya buatkan. Kemudian itu berupa kuis-kuis pembelajaran. Misalnya itu kuis PAI kelas 10 bab 1 Nazarul Ilham ya. Ini untuk mempersingkat dulu bisa seperti yang diajarkan Bu Maria tadi ya Bu ya. Atau menggunakan BIM bisa jadi lebih menarik kan gitu ya. Itu semuanya berisi soal-soal ataupun pertanyaan-pertanyaan berupa kuis, berupa asesmen-asesmen yang bisa kita gunakan. Bisa di awal, bisa di akhir. Ada asesmen awal, ada asesmen akhir, begitu Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini langkah-langkahnya Bapak Ibu. Bapak Ibu, boleh kita langsung praktek ya. Praktek, Bapak Ibu pasti sudah punya soal ya di Google Form. File lama aja, file yang lama. Kita nggak usah buat soal yang baru, nanti kelamaan. Coba Bapak Ibu buka file lama. File lama. Iya, atau biasanya saya coba Bu, buka tab baru, izin Bu. Langkah-langkahnya seperti ini Bapak Ibu, anggap kita belum ada ya. Bapak Ibu coba kita membiasakan supaya file-file kita itu rapi. Bapak Ibu boleh ambil yang titik 9. Nah, itu kan ada Drive, ada Google Form, ada semuanya. Coba kita ke Drive dulu, ke Google Drive. Google Drive ini adalah rumahnya ini Bu, ya, rumahnya apa ya istilahnya Bu Maria. Supaya intinya file-file kita itu tersusun rapi. Jadi tidak usah langsung buka dari fitur-fitur yang ada. Coba dari Drive. Buka Drive, klik Drive. Bapak Ibu diikuti kan? Ya, supaya ada produk minimal satu itu saja. Jadi ada hasil yang kita dapatkan dari kegiatan IHT ini. Nah, ini berupa file-file. Boleh Bapak Ibu tambah new folder baru aja, folder baru. New folder Bu ya. Misalnya kuis ekonomi misalnya, nggak apa-apa Bu. Kuis ekonomi misalnya. Oke. Masing-masing bidang studi boleh Bapak Ibu ya. Tergantung bidang studi yang Bapak Ibu ampuh. Sudah?
kuis ekonomi itu Bu yang dulu ya. Baru ke lagi ke new lagi Bu, ke new Google Form. Nah, sebelum mengarah ke chat form, kita tetap bekerja di Google Form dulu Bapak Ibu. Ya, kita tetap awalnya itu ke Google Form dulu sehingga nanti dia terintegrasikan dengan aplikasi chat form. Coba. Nah, sudah buka chat Google Form Bapak Ibu? Pak Mansa enggak? Siapa yang udah buka? Ibu. Atau buka ini aja, buka langsung file Google Form. File soal kita kan baru ujian ya, baru ujian PTS ataupun ujian yang kemarin, yang semester lalu boleh. Ibu Esther udah buka? Jaringan lambat ya. Bisa Bu? Bisa. Iya boleh. Tampilannya tapi kalau dari handphone agak ini ya kurang sempurna. Kita lihat yang pakai laptop. Sudah Bu? Bisa? Oke. Nah, Bapak Ibu coba ke itu Bu Maria, tolong Bu yang titik 3 fitur add-ons. Ada nggak add-ons? Ya. Nah, kalau punya saya itu izin, kalau dia udah muncul dia langsung sorry Bu, back Bu. Yang ini Bu, sorry. Yang paling ujung ini Bu. Bukan ke atas, baru ke kiri. Enggak, ke bawah, ke kiri, paling kiri. Nah, coba itu. Ya, nggak apa-apa. Mau menampilkan kalau dia sudah sering menggunakan, dia add-ons chat formnya itu sudah ada. Tapi kalau belum ada, kita mau menginstalnya terlebih dahulu. Tapi tidak usah khawatir, menginstalnya ini tidak perlu menyita penyimpanan perangkat kita, tidak. Karena dia langsung dari akun Belajar ID. Nah, itu kan ada chat form ya Bapak Ibu. Bawah chat form. Nah, sebelum kemarin kan ini belum terinstall di laptop kita ya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu. Iya, tampilannya kayak tadi. Boleh Bu Maria, baik lagi Bu yang titik 3 add-ons. Oh ini ya. Add-ons baru itu kan ada telusuri. Ibu ketikkan aja di situ chat form. Chat form yang diklik. Bisa Bu? Dari jalan. Harapannya kita semua bisa coba supaya ada hasilnya Bapak Ibu ya. Jadi sayang kalau kita nggak ada hasilnya nanti. Bisa? Bisa digeser gini aja. Nah, nanti muncul akan install katanya. Install. Nanti boleh minta ajari sama Ibu Dini ya, install Bu. Aku belajar ID-nya mana itu bukan? Bukan, aku belajar ID-nya Bu. Install. Sudah sampai tahap menginstal Bapak Ibu? Sudah? Bisa Bu? Google Form kita mana Google Form? Nah, soalnya minimal ada satu yang berhasil, nanti bisa berbagi ke rekan-rekan saya lain ya. Ya, ini Bu. Titik 3
accounts. Ya, kita tunggu. Ya, ketika di atas itu telusuri check form. Enter. Coba tes saja, Bu. Kalau bisa lanjut berarti aman. Install, sudah selesai install. Udah? Ya, ini yang ini. Check form. Oke, install. Dia mengarahkan coba gunakan akun belajar ID. Iya. Bisa. Bukan. Atas. Ketika di sini chat form. Chat form. Yang sudah jauh mana ya Bapak Ibu? Ya. Udah terinstall ya Bu? Nggak bisa diklik ya? Agak berbeda memang tampilan HP dengan laptop. Ya, itu betul. Udah? Nah itu duduk mandiri dah. Coba nggak apa-apa, ke bawah aja Bu. Ini setelah diinstal, oke. Coba ke atas Bu. Udah. Baru ke bawah coba. Kalau itu berarti ini kembali ke Google Form-nya. Lagi. Lagi. Mana tadi Google Form-nya itu? Coba buka, lalu ini ya, chat form munculkan Bu. Nah baru ini punya Ibu apa sudah berhasil. Ada contohnya nanti. Klik open. Tunggu. Itu form to chat. Oke. Bagus. Ada yang berhasil Bapak Ibu selain Anda? Ya, ini coba buka ini Bu. Nah, chatnya udah muncul kan? Tadi kan belum. Berarti dia sudah berhasil terinstall. Coba klik. Bisa Bu? Masih loading. Itu masih loading. Coba klik chatnya Bu. Nah, open. Bapak Ibu sudah ada yang berhasil terinstall? Udah. Baru klik yang itu. Bukan Bu, share chat. Mana Ibu Nuri ya? Ibu Nuri udah? Oh iya.
Ya, agak susah kalau dari hati. Ini Bu. Iya. Minimal satu ini aja ya Bu Hana ya. Kalau nggak sampai 4 tujuan pembelajaran kita tadi ya kan. Oke. Tadi ibu yang sana balik back ke formnya, back ke formnya Bu. Baru ini lagi. Nah, apa yang ibu inginkan? Udah Bu, cek nih, klik, udah, balik, back lagi, ke formnya, kembali ke formnya coba, udah. Ibu tadi udah sampai share chat ya Bu? Udah selesai, mana Bu ibu keluarkan, jangan dikeluarkan. Coba share chat nih. Nah, udah muncul, berarti sudah berhasil. Tadi ini gimana? Coba share chat ulang, share chat boleh, bisa kok di share chat ulang. Itu copy, ibu kirim ke WA. Boleh ke WA saya, biar kita tampilkan di sana, di layar. Coba buka WA ibu. Udah ada yang berhasil, ibu sama Bu Desi udah berhasil, sudah bisa diterapkan ya Bu. Udah? Iya, tinggal copy, kirim ke WA coba. Ke WA grup aja, WA grup sekolah. WA grup, nanti bisa di-share Bu Hana. Bisa Bu? Nah, ini Bu. Bentar ya Bu, bantu bentar. Pas kita Google Chrome. Oke, ibu tahu kan? Udah? Bisa Bapak Ibu? Udah dikirim Bu Desi? Coba kirim, maksudnya biar ada sampel dulu satu. Jadi saya merasa terpuaskan. Jadi gak sia-sia saya. Iya Bu? Kenapa Bu? Desi, puaskan Kak Ilham. Ini channelnya lagi. Open, baru nanti loading dia Bu. Nanti ada yang share chat. Bani lain lagi. Share chat. Kalau dibilang biar saya terpuaskan. Share chat. Itu sudah berhasil Bu. Bentar ya Bu. Harus bersabar. Oke. Nah ya, jadi ke
grup aja Bu, ke grup sekolah. Ini siapa nih di sini? Kau ngapain nih? Kalau udah berhasil Siapa nih? berarti saya juga berhasil kan gitu kan. Kalau nggak ada yang berhasil, saya merasa bersalah jadi. Share chat Bu, share chat. Oke. Tunggu ya, copy. Nah kirimkan ke WA. Itulah kuis yang akan Ibu kirimkan ke peserta didik. Nanti bentuknya seperti chatbot. Coba aja Bu kirim ke grup sekolah supaya semuanya mengetahui siapa yang sudah berhasil. Memang Pak Ilham ini pintar memuaskan ya. Udah, Bu Desi udah dikirim. Oke, coba kita mau lihat ya. Kalau melihat punya saya, ya nggak ada artinya kan gitu kan. Kalau melihat punya Bapak Ibu berarti saya berhasil. Ya. Belum dulu. Dulu ah. Apa ini lah dong? Iya. Kalau satu itu. Saya sensor dulu ya. Saya sensor dulu. Kemana dia ambil si anak ini makanan ini? Oke. Buah-buah itu kanan. Inilah yang jarang terpuaskan untuk ini. Nah ini yang sudah berhasil yang dikirimkan oleh Bu Hana ya. Izin Pak, Ya Bu. waktu kita berbincang Ya boleh. Melihat soalnya kembali ke Google Form baru cetak spreadsheet Bu sama kayak biasa. Udah, Bapak Ibu dicoba kita saksikan dengan seksama punya Bu Desi atau siapa nih? Bu Desi kan? Bu Desi Pratiwi. Tinggal di mana Bu? Nah, ini tampilan punya Bu Desi. Dia selamat datang di pas semester genap Bahasa Indonesia kelas 12. Guru Mapel Desi Pratiwi SPD siang itu beberapa pertanyaan. Kita mulai. Nah, sebenarnya Bapak Ibu supaya lebih menarik lagi, kita juga bisa menyematkan foto-foto kita. Ya, jadi soal-soal pun kalau misalnya soal matematika, entah diagram juga bisa disematkan melalui apa? Melalui Google Form tadi. Jadi untuk kerja awalnya itu kita tetap ke Google Form. Yang nantinya akan kita integrasikan ke chatbot ya. Misalnya nama saya lah ya. Angkat saya muridnya yang Bu Desi. Iyalah Bapak itu Desi, kamu nggak boleh. Tanggapan, pertanyaan, kelas 1993. Nah, jadi ini Bapak Ibu, pokoknya apapun yang kita buatkan di Google Form itu begitulah yang akan tampil di chatbot. Ya. Jadi kalau mau menyematkan gambar, dia akan tampil juga nanti gambar. Ya. Oke, ini nomor ujian. Boleh bantu? Oke, lanjut. Pilih pertanyaanmu. Nah, kan muncul kan? Bu Desi, coba kita lihat ada yang berubah nggak soalnya? Enggak kan? Canggih ya Bapak Ibu ya, enak ya kan? Jadi selama ini kita tidak mengetahui bahwasanya ada fitur-fitur sederhana ini sebenarnya. Karena kita tinggal mengintegrasikan dari yang sudah. Saya yakin Bapak Ibu kan sudah punya soal di Google Form.
nanti mungkin Bu Hana untuk ujian apa yang dekat semester kita bisa gunakan melalui ini pun bisa. Report ya, dia lebih seru dan reportnya pun sama ke spreadsheet juga nanti kembali. Maksudnya bisa Bu, tapi biasanya pasti mereka itu akan sibuk dengan apanya sendiri karena kalau udah berjalan terus kan dia ini dan nanti iya nggak sempat lagi akan mencocokkan dengan yang punya temannya. Saya rasa bisa nanti untuk diterapkan ya. Oke, coba di next saja. Kita sampai mau melihat hasilnya ya Bu Desi. Kita nanti mau melihat hasilnya. Coba Bu Desi bersiap-siap buka Google Form-nya lagi. Mau melihat hasil pengerjaan siswa. Udah sampai selesai Pak? Soalnya tadi. Nah, coba kembali ke WA. Nah ini gitu. Asal-asal aja Bu, nggak apa-apa. Iya. Nanti kan bisa remedial saya ya Bu Desi ya. Bisa ya. Boleh balik remedial. Iya sembarang aja Bu. Maksudnya mau mengetahui, memastikan benar nggak hasil pengerjaan siswa kita itu ada reportnya, ada laporannya. Berapa soal Bu Des? 5 soal, 35. Udah banyak soalnya 39 soalnya. Jadi kan ya kalau Bapak Ibu lah dulu melihatnya ada sesuatu yang beda kan pasti ya, dan saya rasa cukup lumayan menarik ya, tidak seperti biasanya dan kita harus melakukan itu ya, harus ada perubahan, jangan mau seperti yang sebelumnya ya kan. Kalau ada yang baru kenapa kita harus mempertahankan yang lama kan gitu. Kalau ada baru yang lebih baik. Iya. Kalau yang lama udah nggak bisa dipertahankan, abaikan, ya kan? Kita cari yang terbaru. Maksudnya penggunaan aplikasinya ya. Bisa juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bu Nuri kalau sudah bosan dengan yang lama boleh cari yang baru. Boleh kan? Boleh. Udah siap? Belum ya? Banyak banget soalnya. Ada esainya juga. Esainya isi. Udah Bu, nggak apa-apa. Oke. Asal-asal aja. Oke. Bu Desi siap-siap Bu, buka Google Form-nya. Bu Desi ya. Selain Bu Desi ada yang berhasil ya Bapak Ibu? Ada kan? Udah, Bu Esther, mantap. Bisa diterapkan nanti Bu Esther ya di asesmen pembelajaran di kelas. Bapak Ibu yang sudah berhasil boleh nggak apa-apa kirimkan aja grup sekolah supaya Bu Hana dan Bapak Kepala Sekolah tahu progres hasil IHT kita ya. Jangan pulang nggak ada hasil ya, sia-sia. Kalau ada hasil kan berarti saya juga berhasil menyampaikan. Oke dah.
Sudah selesai itu ya? Terima kasih. Ibu Desi coba lihat reportnya Bu, berapa nilai saya Bu? Saya berharapnya bisa kecil ini. Jadi kan bisa diajari berulang-ulang gitu ya. Kembali ke formnya Bu, ke spreadsheet. Bu lupa, ini nama siapa tadi Bu? Yang dibuat nama siapa? Atas nama siapa di awal? Nama Ibu atau nama saya? Yang terbaru coba, biasanya kan ada pukul. Ada. Siapa namanya? Yang terakhir. Benar Ibu. Remedial saya ya Bu ya. Boleh. Gimana kita lakukan remedial yang dulu? Maksudnya di ruangan kelas berapa, gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu berarti sudah berhasil ya. Sebenarnya ada 3 tujuan ataupun target karena mengingat waktu, tapi satu pun nggak apa-apa daripada semua dibahas nggak ada hasil sama sekali. Jadi yang satu ini semoga bermanfaat, Bapak Ibu bisa menerapkan. Coba yang terakhir. Nah, jadi Bapak Ibu itu kan ada 4 materi sebenarnya yang mau saya sampaikan. Saya sudah kirimkan materinya, sudah dikirim sama Bu Hana. Selebihnya harapan kita bersama tidak putus sampai di sini. Bapak Ibu yang lainnya bisa belajar secara mandiri. Contohnya ada Google Sites. Saya tadi menginginkan kita semua mempunyai website masing-masing. Google Sites itu semacam website. Di situ ada website, contoh website mini saya. Ada Bu di dalam itu. Sudah saya sematkan semua di situ. Tutorialnya pun ada secara lengkap. Khusus saya buatkan untuk SMA Negeri 1 Pantai Labu. Ya, supaya kita sama-sama sama-sama bisa lah ya, dan saya yakin kita semua pasti bisa. Oke Bapak Ibu, coba yang terakhir Bu, saya mau closing statement ya. Kemudian itu tadi yang kedua adalah apa namanya, Google Site. Yang ketiga pembuatan materi ajar di Canva. Ini yang saya buat ini Bapak Ibu dari Canva. Nah, jadi maunya kita ketika pembelajaran di kelas pun ya seperti inilah. Kita harus punya perencanaan sebelum masuk ke dalam kelas. Ini saya buatkan tadi malam karena begitu dapat undangan dari Bu Hana dan langsung saya buatkan untuk siapa? Untuk kita semua, supaya kita bisa benar-benar mendapatkan apa yang kita harapkan. Jadi seperti ini, mudah untuk yang di Canva. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah tentang platform Merdeka yang sudah diajarkan oleh yang disampaikan Ibu Maria. Di situ juga ada trik-trik bagaimana. Bapak Ibu boleh dikunjungi lah ya, boleh dikunjungi materi yang sudah saya kirimkan itu. Boleh di-share kemana-mana boleh, supaya lebih banyak kebermanfaatannya, kita pun mendapat pahala kan gitu ya. Jadi bisa untuk semuanya dapat. Oke? Kiranya Bapak Ibu demikian, karena waktu juga sudah habis. Sudah sekalian pada sesi diskusi barangkali, karena sudah ada yang berhasil. Kalau sudah ada yang berhasil berarti kita padakan sampai di sini. Nah Bapak Ibu, saya mau closing statement bahwa Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa kenapa Tuhan itu menciptakan 2 telinga dan 1 mulut Bapak Ibu. Kenapa? Karena iya, itu artinya adalah bahwa kita harus lebih banyak mendengar daripada berucap. Dan tidak harus sekedar berucap, tapi action, dan action. Oke? Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Nazarul Ilham sebagai narasumber di siang hari ini. Untuk infak, mudah-mudahan apa yang sudah Bapak dan kami terapkan di lingkungan SMA Negeri 1 Pantai Labu. Dalam hal ini karena
waktu kita sudah memasuki isoma, maka dengan ini kita isoma bareng. Jadi punya lebih kurang hanya 1 jam Bapak Ibu, jam 3.15 kita harus sudah standby lagi menunggu narasumber berikutnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu, untuk sedikit lagi kita mengadakan foto bersama untuk Untuk Bapak Ibu silahkan bergerak dari tempat duduknya. Kita foto bersama dengan Bapak dan pihak. Waktu dan tempat kami persilahkan.